Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pencatatan UMKM Jasmine Laundry untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar akuntansi. Anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Agis Dede Wirahajeng, yang kedua ada Fatia Mufid, yang ketiga Kamila Faradila. Ibu Nuni mendirikan usaha laundry pada tanggal 1 Juni 2021 yang bernama Jasmine Laundry. Berikut ini transaksi usaha Jasmine Laundry pada bulan pertama operasi Juni 2021. Pada tanggal 1 Juni 2021, Nuni menginvestasikan uang sejumlah 16.800.000 ke dalam usahanya. Pada tanggal 4 Juni 2021, dibayar di muka sewa sebesar 7.200.000 untuk masa 1 tahun. Pada tanggal 5 Juni 2021, dibeli mesin cuci seharga 20 juta dari PT Budi. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 juta dibayar tunai, sisanya akan dibayar secara berangsur. Pada tanggal 6 Juni 2021, diterima pendapatan jasa sebesar 6.600.000. Pada tanggal 7 Juni 2021, diterima pendapatan jasa sebesar 4 juta secara kredit. Pada tanggal 8 Juni 2021, dibayar rupa-rupa biaya sebesar 448.000. Pada tanggal 9 Juni 2021, diterima 1 juta dari piutang usaha. Pada tanggal 10 Juni 2021, Nuni mengambil uang dari usahanya sebanyak 420 untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 14 Juni 2021, Nuni menambah investasi sebanyak 600.000 berupa uang tunai ke dalam usahanya. Pada tanggal 25 Juni 2021, Nuni memperbaiki motornya dengan menggunakan uang pribadi sebesar 200.000. Pada tanggal 27 Juni 2021, diterima 600.000 dari piutang usaha. Pada tanggal 28 Juni 2021, Nuni mengambil uang dari usahanya untuk keperluan pribadi sebesar 60.000. Pada tanggal 28 Juni 2021, dibayar utang usaha kepada PT Budi sebesar 3 juta. Berikut ini daftar akun pada Jasmine Laundry. Tahap pertama yaitu jurnal umum. Para transaksi pada tanggal 1 Juni 2021 yang berpengaruh itu kas dan modal Nuni. Untuk kas diposisikan di debit seharga 16.800.000 dan modal Nuni diposisikan di kredit sebesar 16.800.000. Untuk keterangannya investasi Nyonya Nuni. Transaksi pada tanggal 4 Juni 2021 yang berpengaruh itu sewa dibayar di muka dan kas. Untuk sewa dibayar di muka diposisikan di debit sebesar 7.200.000, untuk kas diposisikan di kredit sebesar 7.200.000. Keterangannya membayar sewa. Pada transaksi tanggal 5 Juni 2021 yang berpengaruh peralatan, kas dan utang usaha. Untuk peralatan diposisikan di debit sebesar 20 juta, untuk kas diposisikan di kredit sebesar 5 juta, dan utang usaha diposisikan di kredit sebesar 15 juta. Keterangannya membeli peralatan. Transaksi pada tanggal 6 Juni 2021 yang berpengaruh kas dan pendapatan jasa. Untuk kas diposisikan di debit sebesar 6.600.000, untuk pendapatan jasa diposisikan di kredit sebesar 6.600.000. Untuk keterangannya penjualan jasa tunai. Transaksi pada tanggal 7 Juni 2021 yang berpengaruh piutang usaha dan pendapatan jasa. Untuk piutang usaha diposisikan di debit sebesar 4 juta dan pendapatan jasa diposisikan di kredit sebesar 4 juta. Keterangannya penjualan jasa kredit. Transaksi pada tanggal 8 Juni 2021 yang berpengaruh biaya rupa-rupa dan kas. Untuk biaya rupa-rupa diposisikan di debit sebesar 448 dan kas diposisikan di kredit sebesar 448. Keterangannya membayar rupa-rupa. Selanjutnya JU dipindahkan ke halaman kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal umum halaman 2. Tadi sudah dipindahkan di debit sebesar Rp55.480.000 dan di kredit juga Rp55.048.000. Kemudian kita masuk selanjutnya
ke transaksi pada tanggal 9 Juni 2021 yang berpengaruh pada kas sebesar Rp1.000.000 di debit dan piutang usaha Rp1.000.000 di kredit. Keterangannya yaitu menerima piutang usaha. Kemudian pada tanggal 10 Juni berpengaruh pada price money di debit sebesar Rp420.000 dan kas di kredit sebesar Rp420.000 yang memiliki keterangan yaitu price. Terus pada tanggal 14 Juni 2021 berpengaruh pada kas di debit sebesar Rp600.000 dan modal nuni di kredit sebesar Rp600.000. Keterangannya investasi nona nuni. Kemudian pada tanggal 25 Juni berpengaruh pada price money di debit sebesar Rp200.000 dan di kas di kredit Rp200.000. Keterangannya price. Kemudian pada tanggal 27 Juni berpengaruh pada kas sebesar Rp600 di debit dan piutang usaha di kredit Rp600.000. Pada tanggal 28 Juni berpengaruh pada price money sebesar Rp60.000 di debit dan kas di kredit Rp60.000. Price, keterangannya price juga. Terus tanggal 28 Juni lagi berpengaruh pada utang usaha di debit sebesar Rp3.000.000 dan di kas sebesar Rp3.000.000. Kemudian setelah kita masukkan transaksi tersebut, kita jumlahkan. Di debit sebesar Rp60.928.000 dan di kredit Rp60.928.000. Kemudian kita masuk pada buku besar per Juni 2021. Nama akunnya kas, nomor akunnya 11101. Tanggal yang berpengaruh pada beberapa transaksi yaitu pada tanggal 1 Juni investasi nona nuni, referensinya dari Jurnal Umum halaman 1, ditulis di debit sebesar Rp16.800.000 dan ditulis di saldo akhirnya Rp16.800.000 di debit juga. Kemudian pada tanggal 4 Juni keterangannya membayar sewa terdapat dalam Jurnal Umum halaman 1. Dia ditulis di kredit Rp7.200.000 dan di saldo akhirnya menjadi Rp9.600.000. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2021 membeli peralatan, referensinya dari Jurnal Umum halaman 1, ditulis di kredit sebesar Rp50 juta dan di saldo akhirnya menjadi Rp4.600.000. Terus pada tanggal 6 Juni 2021 penjualan jasa tunai, referensi dari Jurnal Umum halaman 1, di debit sebesar Rp6.600.000 dan di saldo akhirnya ditulis di debit menjadi Rp11.200.000. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2021 yaitu membayar rupa-rupa. Referensinya dari Jurnal Umum halaman 1 juga. Kemudian di kredit ditulis di kredit sebesar Rp448.000 dan di saldo akhirnya menjadi Rp10.752.000. Terus pada tanggal 9 Juni 2021 keterangannya menerima piutang usaha, referensinya diambil dari Jurnal Umum halaman 2, ditulisnya di debit sebesar Rp1.000.000 dan di saldo akhirnya di debit menjadi Rp11.752.000. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 price itu dari Jurnal Umum halaman 2 ditulis di kredit sebesar Rp420.000 dan ditulis di saldo akhir di debit sebesar Rp11.332.000.
Pada tanggal 14 Juni terdapat investasi Nona Nuni. Referensinya dari Jurnal Umum halaman 2, debit sebesar Rp600.000 dan ditulis di saldo akhirnya di debit juga menjadi Rp11.932.000. Terus 25 Juni yaitu price dari Jurnal Umum halaman 2 juga ditulisnya di kredit dan di saldo akhirnya ditulis di debit menjadi Rp11.732.000. Pada tanggal 27 Juni menerima piutang usaha referensi Jurnal Umum halaman 2 di debit sebesar Rp600.000. Di saldo akhir ditulis di debit juga sebesar Rp12.332.000. Dan pada tanggal 28 Juni keterangannya price, referensinya dari Jurnal Umum halaman 2, ditulisnya di kredit sebesar Rp60.000 dan saldo akhirnya menjadi Rp12.272.000 di debit. Kemudian yang terakhir tanggal 28 Juni 2021, keterangannya membayar utang usaha referensi Jurnal Umum halaman 2 ditulis di kredit sebesar Rp3 juta dan saldo akhirnya menjadi Rp9.272.000. Buku besar piutang usaha dengan nomor akun 11102. Pada tanggal 7 Juni 2021, keterangannya penjualan jasa kredit dengan referensi JU1 diposisikan di debit sebesar 4 juta dan saldo debit menjadi 4 juta. Pada tanggal 9 Juni 2021, keterangan menerima piutang usaha referensi dari JU2 diposisikan di kredit sebesar 1 juta dan saldo debit menjadi 3 juta. Pada tanggal 27 Juni 2021, keterangan menerima piutang usaha referensi dari JU2 dan diposisikan di kredit sebesar Rp600.000, saldo debit menjadi Rp2.400.000. Pada nama akun sewa dibayar di muka dan dengan nomor akun 11103 pada tanggal 4 Juni 2021, keterangannya membayar sewa dengan referensi JU1 diposisikan di debit menjadi Rp7.200.000 dan saldo debit menjadi Rp7.200.000. Pada nama akun peralatan dengan nomor akun 11201 pada tanggal 5 Juni 2021 dengan keterangan membeli peralatan, referensi dari JU1 diposisikan di debit sebesar 20 juta dan saldo debit menjadi 20 juta. Ini ada nama akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 11202. Transaksi tersebut tidak timbul pada JU. Selanjutnya ada nama akun utang usaha pada nomor akun 21101 pada tanggal 5 Juni 2021 dengan keterangan memberi peralatan, referensi JU1 diposisikan di kredit sebesar 15 juta dengan saldo kredit menjadi 15 juta. Pada tanggal 28 Juni 2021, keterangan membayar utang usaha dengan referensi JU2 diposisikan di debit sebesar 3 juta dan saldo kredit menjadi 12 juta. Pada nama akun gaji terutang dengan nomor akun 21102, transaksi tersebut tidak timbul pada JU juga. Selanjutnya dengan nama akun modal Nuni dengan nomor akun 31101 pada tanggal 1 Juni 2021 dengan keterangan investasi Nyonya Nuni referensi JU1 diposisikan di kredit menjadi 16.800.000 dan saldo kredit menjadi 16.800.000. Pada tanggal 14 Juni 2021 dengan keterangan modal Nuni referensi JU2 diposisikan di kredit sebesar 600.000 dan saldo kredit menjadi 17.400.000. Selanjutnya buku besar Prive Noni dengan nomor akun 31102. Terdapat 3 transaksi pada tanggal 10 Juni 2021. Keterangannya Prive, sumbernya JU nomor 2, 420, saldonya 420 di sisi debit. Pada tanggal 25 Juni 2021, keterangannya Prive, sumbernya JU nomor 2, 200.000 di saldonya debit jadi 620. Pada tanggal 28 Juni 2021, Prive JU nomor 2, 60.000, saldonya di debit menjadi 680.000.
Kemudian buku besar pendapatan jasa dengan nomor akun 41101 terdapat 2 transaksi, yaitu tanggal 6 Juni 2021 penjualan jasa tunai Reva JU01 6.600.000 saldo kredit jadi 6.600.000. Transaksi tanggal 7 Juni 2021 penjualan jasa kredit sumber JU01 4 juta. Jadi saldo di kreditnya sebesar 10.600.000. Kemudian buku besar biaya sewa dengan nomor akun 61101 tidak ada transaksi di jurnal umum. Kemudian buku besar biaya gaji dengan nomor akun 61102 tidak ada transaksi di jurnal umum. Kemudian buku besar biaya penyusunan peralatan dengan nomor akun 61103 tidak ada juga transaksi di jurnal umum. Kemudian buku besar biaya rupa-rupa dengan nomor akun 61105 pada tanggal 8 Juni 2021. Keterangannya membayar rupa-rupa bersumber dari JU01 sebesar 448, posisinya di debit. Kemudian kita masuk dalam pembuatan neraca saldo. Yang pertama, itu dalam neraca saldo ini diambil dari hasil akhir dari buku besar. Kas, yaitu yang pertama nomor akun 11101, yaitu kas didebet sebesar Rp9.270.000. Terus nomor akun 11102 piutang usaha didebet sebesar Rp2.400.000. Dan nomor akun 11103 sewa dibayar di muka didebet sebesar Rp7.200.000. Dan nomor akun 11201 yaitu peralatan ditulis di debit sebesar 20 juta. Dan nomor akun 11202 yaitu akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, makanya kita lengkap. Kemudian pada nomor akun 21101 utang usaha ditulis di kredit sebesar Rp12 juta. 21102 yaitu gaji terutang tidak ada, kita lengkap. Nomor akun 31101 modal nuni kita tulis di kredit sebesar Rp17.400.000. Nomor akun 31102 yaitu price nuni kita tulis di debit sebesar Rp680.000. Nomor akun 41101 pendapatan jasa kita tulis di kredit sebesar Rp10.600.000. Kemudian nomor akun 61101 biaya sewa tidak ada. 61102 biaya gaji tidak ada. 61103 biaya penyusutan peralatan tidak ada juga. Kemudian yang terakhir nomor akun 61105 yaitu biaya rupa-rupa kita tulis di debit sebesar Rp448.000. Lalu kita jumlah hasilnya menjadi 40 juta di debit dan 40 juta di kredit. Ya, selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Pada soal nomor 1 yaitu atas peralatan harus diadakan penyusutan untuk bulan Juli sebanyak 1% dari harga perolehannya. Dari soal tersebut kita menghitung dulu biaya penyusutan peralatannya. Jadi biaya penyusutan peralatan sama dengan 20 juta dikali 1% sama dengan 200.000. Jadi akun yang berpengaruh itu biaya penyusutan peralatan ditaruh di debit dengan harga 200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan diposisikan di kredit sebesar 200.000 dengan keterangan penyusutan peralatan. Untuk yang kedua yaitu gaji pegawai untuk bulan Juni sebesar 1.600.000 akan dibayar pada 1 Juli. Jadi yang berpengaruh itu di soal kedua yaitu biaya gaji ditaruh debit sebesar 1.600.000 dan gaji terhutang diposisikan di kredit sebesar 1.600.000 dengan keterangan hutang gaji. Total dari semuanya
Total dari semuanya, debit dan kredit harus balance dengan masing-masing Rp1.800.000. Tahap selanjutnya itu neraca lajur. Di dalam neraca lajur ini ada kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, pada kolom neraca saldo ini diambil dari neraca saldo setelah buku besar. Nah, penyesuaian itu dari tadi jurnal penyesuaiannya. Kalau neraca saldo setelah penyesuaian itu akumulasi dari neraca saldo sama penyesuaian. Misalkan akun kas yaitu 9.272. Kan di AJP-nya kan nggak ada, berarti tinggal dipindahin aja di NSP-nya jadi 9.272. Kemudian ada lagi yang di mana ya? Oh, contohnya di Prive Nuni. Neraca saldonya kan 680. Nah, di AJP-nya, AJP-nya juga 0, berarti NSP-nya tinggal dipindahkan. Ya, begitu. Kemudian kalau pada kolom laba rugi ini kita mengambil nomor akun 4 sama 5, yaitu pendapatan dan beban. Kalau kolom neracanya itu kolom nomor akun 1, 2, dan 3. Setelah ditambahin pada kolom laba rugi dan kolom neraca, terdapat perbedaan atau labanya ya dari kedua kolom tersebut. Labanya menjadi 88.352.000. Kemudian kita masuk ke dalam laporan laba rugi, di mana pada laporan laba rugi ini kita mengambil dari worksheet atau neraca lajur, di mana dalam laporan laba rugi ini kita menuliskan pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatan yang terdapat dalam neraca lajur tadi yaitu sebesar Rp10.600.000 kita tulis. Kemudian biaya-biayanya kita ambil dari neraca lajur juga, biaya sewa tidak ada, biaya gaji sebesar Rp1.600.000, kemudian biaya penyusutan peralatan sebesar Rp200.000, dan biaya rupa-rupa sebesar Rp448.000. Lalu ini kita totalin yang biaya-biaya menjadi Rp2.248.000. Kemudian kita kurangi antara pendapatan dan biaya ini, Rp10.600.000 dikurang Rp2.248.000 menjadi totalnya laba bersihnya sebesar Rp8.352.000. Kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Nah, modal awal ini kita ambil dari modal pada di worksheet juga. Kan modal di worksheet itu 17.400.000. Nah, labanya itu kita ambil dari laporan laba rugi sebesar 8.352. Prive-nya juga kita ambil dari worksheet yaitu 680. Kemudian laba dikurang prive itu hasilnya 7.672. Kemudian kalau kita mencari modal akhir berarti tinggal modal awal dikurang sama kenaikan modalnya. Dapat hasil modal akhirnya yaitu 25.072.000. Ya, tahap selanjutnya yaitu neraca. Yang diambil ada akun aktiva, kewajiban, dan modal. Untuk akun aktiva dibagi menjadi dua yaitu lancar dan tetap. Untuk aktiva lancar terdiri dari kas sebesar 9.272.000, piutang usaha sebesar 2.400.000, dan sewa dibayar di muka sebesar 7.200.000. Total aktiva lancar sebesar 18.872.000. Untuk aktiva tetap terdiri dari peralatan sebesar 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000, dan total aktiva tetap sebesar 19.800. Total aktiva lancar dan total aktiva tetap ditambah menjadi 38.672.000. Untuk akun kewajiban jangka pendek terdiri dari utang usaha sebesar 12 juta dan gaji terutang sebesar 1.600.000. Total kewajiban menjadi 13.600.000.
Untuk akun modal Nuni sebesar 17.400.000 dan prevent Nuni sebesar 680.000 dan laba bersih sebesar 8.352.000. Total modal menjadi 25.072.000. Total kewajiban dan total modal ditambah sebesar 38.672.000. Selanjutnya yaitu kita akan membuat jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini kita akan menutup akun-akun nominal. Langsung saja kita akan yang pertama kita akan menutup pendapatan, yaitu jurnalnya pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi sebesar 10.600.000. Kemudian kita akan menutup biaya. Jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada biaya sewa, biaya gaji, biaya penyusunan peralatan, dan biaya rupa-rupa. Kemudian kita akan menutup laba. Jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal Nuni. Nah, nominalnya 8.352 ini itu nominal dari laba karena kita akan menutup laba. Kemudian kita yang terakhir menutup price Nuni. Jurnalnya itu modal Nuni pada price Nuni. Nominalnya 680 itu nominal price Nuni. Selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan, yang dimana dalam neraca saldo setelah penutupan ini diambil dari worksheet atau neraca lajur, dan modalnya kita ambil dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Nah, yang pertama itu ada pada nomor akun 1101 kas di debit sebesar 9.272.000. Nomor akun 1100102 piutang usaha di debit sebesar 2.400.000. Nomor akun 11103 sewa dibayar di muka di debit sebesar 7.200.000. Nomor akun 11201 peralatan di debit sebesar 20 juta. Nomor akun 11202 yaitu akumulasi penyusutan ditulis di kredit sebesar 200.000. Terus nomor akun 21101 yaitu utang usaha ditulis di kredit sebesar 12 juta. Nomor akun 21102 yaitu gaji terutang ditulis di kredit sebesar Rp1.600.000. Di nomor akun 31101 yaitu modal Nuni sebesar 25 juta ya 25.072.000 rupiah, dan kita total menjadi 38.872.000. Dan tahap terakhir yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik cuma kita balik aja dari jurnal penyesuaian. Jadi jurnal pembalik itu yaitu jurnal pembalik dari penyesuaian pada Jasmine Laundry. Terdapat jurnal pembalik yaitu gaji terutang dan biaya gaji. Untuk gaji terutang diposisikan di debit sebesar 1.600.000 dan biaya gaji diposisikan di kredit sebesar 1.600.000. Dengan keterangan hutang gaji dan total debit dan kredit masing-masing 1.600.000. Demikian penjelasan pencatatan akuntansi UMKM Jasmine Laundry. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Semoga hari kalian selalu bahagia. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.